Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, jelang keberangkatan jamaah haji Kota Malang melalui embarkasi Surabaya pada tanggal 12 Juni 2022 nanti, Kepala Kementerian Agama Kota Malang Muhtar Hazawawi meminta kepada jamaah untuk menjaga kesehatan fisik. Menurutnya, keberangkatan dan teknis ibadah jamaah sudah ada panitia yang mengurus, namun untuk kesehatan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing jamaah. Muhtar meminta kepada setiap jamaah untuk melakukan latihan fisik setiap hari dengan olahraga ringan seperti jalan kaki setiap pagi. Jadi menurut saya soal ibadah di sana nanti ada yang bimbing, jangan khawatir. Perjalanan ada yang mimpin, jangan khawatir. Kesehatan pribadi dirinya masing-masing itu yang harus diperkuat. Dan itu salah satunya jangan sampai kena COVID-19. Karena COVID-19 itu masih ada 1-2. Kalau kena konsekuensinya mohon maaf, mesti dibatalkan dulu, dikarantina dulu lah. Ini jika mungkin berangkat, kalau enggak bisa enggak berangkat. Maka sekali lagi pesan prioritas utama jaga kesehatan. Upayakan kalau pergian jauh sia-sia enggak usah. Terus jaga 10 hari enggak lama, stamina dikuatkan ya dan seterusnya. Oralit minum oralit mulai sekarang bagus. Stamina itu bagus. Pemirsa, fenomena beberapa startup seperti Link Aja, JDID, Zenius, Tanihub yang melakukan PHK karyawan dalam jumlah cukup besar menjadi lampu merah bagi perkembangan dunia startup. Banyak pihak memperkirakan bisnis startup masuk dalam fase bubble yang akan segera pecah. Kerek naik valuasinya, tapi tidak sesuai dengan fundamental bisnisnya atau fundamental performance-nya, kira-kira gitu. Karena pada investor atau PE company atau institutional investor nanti pada akhirnya juga keinginannya adalah exit di IPO, gitu ya. Nah, ketika mereka ingin exit di IPO, maka assessment sebelum mereka atau startup punya IPO itu assessment-nya adalah assessment market, gitu. Assessment market itu adalah sesuai dengan rasio keuangan yang selama ini kita pelajari, yaitu rasio fundamental, gitu ya, yang pada akhirnya juga membuat company valuasinya harus sesuai dengan fundamentalnya. Nah, ini yang saya rasa mungkin hari ini yang terjadi adalah valuasi startup terlalu dikerek naik, tapi tidak sesuai dengan fundamental bisnis. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pertanian dapat menggunakan musik. Hal ini sudah dipraktekkan oleh Guru Besar FTPUB bidang teknik pertanian Profesor Yusuf Hendrawan. Dalam penelitian pada tanaman pakcoy, Guru Besar termuda di bidang saintek ini menggunakan musik gamelan dengan frekuensi tertentu untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Saya agak lupa, yang satu adalah red lettuce, kemudian yang satu adalah pakcoy. Nah, untuk masing-masing jenis tanaman itu dia perlu yang tadi saya bilang kondisi lingkungan yang beragam. Nah, kebetulan pas untuk pakcoy, red lettuce, ya bayam merah, ya itu dia memerlukan jenis musik yang agak slow, jadi yang santai gitu kan. Nanti kalau pakai rock kan dia sangat cepat sekali. Gamelan Jawa dia agak slow.
Tapi dalam suluk itu frekuensinya kita atur sehingga bagaimana frekuensi itu bisa menggetarkan daun, ya, stomata daun, dia bisa membuka optimal, baru kemudian nutrisi, air dan lain sebagainya dimasukkan ke situ. Sehingga penyerapan nutrisi dan air bisa lebih optimal. Seberapa cepat Pak kelebihannya menggunakan musik itu dibanding dengan kalau kecepatannya sama, ya, tapi produktivitasnya dari bobot tanaman, kemudian panjang akar, tinggi tanaman, jumlah daun dan lain sebagainya, itu produktivitasnya meningkat 50% dibanding yang tidak. Pemirsa, imbas dari letusan Gunung Semeru yang terjadi pada akhir tahun lalu secara alami akan memberikan berupa kesuburan tanah dan juga berbagai mineral tambang baru di sekitar gunung. Pakar Geofisika UB Profesor Sunaryo mengatakan letusan gunung tersebut menghasilkan panas intrusi dalam jumlah besar dan memuntahkan berbagai macam isi perut gunung. Dari produk letusan gunung api itu kan ibarat, sebenarnya kalau saya gambarkan gampang-gampangan, seperti orang memasak, Mas. Jadi panas yang dihasilkan oleh bumi itu ada panas yang tiba-tiba, ya, yang mendadak gitu ya. Tentu saja kalau sesuatu itu terjadinya gampang-gampangan ini ya, mendadak dan tiba-tiba dibandingkan dengan panas yang pelan-pelan, itu maka hasil masakannya pasti akan lebih bagus yang pelan-pelan gitu ya. Nah, kalau produk dari letusan gunung api ya memang itu produknya adalah produk-produk letusan, jadi material-material letusan, jadi seperti abu vulkanik, kemudian batuan dan macam-macam, ya itu saya rasa banyak berguna untuk kesuburan tanah dan juga untuk bahan bangunan, Pak Sidik. Tetapi kalau mineral yang bernilai tinggi seperti emas gitu ya, perak gitu ya, Fe besi, itu memang banyak lahir dari panas-panas yang sifatnya pelan-pelan gitu ya. Jadi seperti proses panas akibat intrusi, Mas Sidik ya. Pemirsa, jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya mengalami peningkatan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kecelakaan. Hal ini melatar belakangi Profesor Agus Khoiron untuk mengembangkan penelitian mengenai rekayasa desain hexagonal crash box untuk short cruisable zone dengan simulasi komputer sehingga dapat meminimalisir dampak kecelakaan pada kendaraan. Dari sisi desain ternyata mobil MPV ini punya zona tabrak yang pendek di moncong depannya, sehingga di sini ada peluang dan tantangan untuk mengembangkan perangkat keselamatan pasif yaitu crash box yang berfungsi sebagai penyerap energi impact ketika terjadi tabrakan. Posisi masanya di antara bumper dan frame ya seperti dibilang di gambar kanan bawah. Ini adalah model uji crash box secara laboratorium. Kita bisa lihat di sini ada versi yang horizontal, penempatan dari crash box ditaruh di fixed condition, sementara impactor nanti akan menabrak atau memberikan impact ke crash box dalam kecepatan tertentu sesuai dengan standar yang kita pakai. Di sini kami pakai sebagai dasar dari pengembangan rekayasa desain dikarenakan bentuk ini mempunyai nilai penyerapan energi terbesar dibanding bentuk pentambang lain. Dari situ kita bisa inovasi lagi dalam 4 model, yaitu multi-cell foam field, honeycomb field, multi-cell composite, dan multi-cell hybrid. Dari data kita bisa naikkan spesifik energi absorption-nya bisa naik 2 kali lipat dari initial design. Alhamdulillah
kita beberapa kali sudah mendapatkan proyek industri, salah satunya adalah analisa kekuatan kasis di kendaraan APC Turangga, kemudian pemodelan dan simulasi CFD boiler untuk PLTU di Ropa, dan beberapa proyek lain yang sudah berjalan. Pemirsa, obat dan ramuan herbal dapat digunakan sebagai bahan pengobatan hewan ternak sapi. Dekan Fapet UB Profesor Suyadi menjelaskan, selain obat-obatan pabrikan, kesehatan hewan ternak juga dapat dilakukan dengan pengobatan herbal. Pengobatan herbal ini dapat dikerjakan secara mandiri oleh peternak untuk menjaga kesehatan hewannya dan juga mengobati sakit hewan termasuk penyakit mulut dan kuku. Kalau misalnya kita menerjunkan 10 grup atau 20 grup, yaitu yang akan menangani di grup itu gitu, masalah sanitasi. Kemudian misalnya sanitizer, ya kita nanti akan melihat sampai di mana kebutuhan sanitizer, di situ beserta peralatan dan obatnya. Kemudian yang kedua itu adalah kita ini menyarankan agar ini sebetulnya bisa diobati. Kalau itu obatnya obat medis, maka menggunakan dokter hewan. Tapi di peternakan ini juga mengembangkan, misalnya adalah yang herbal katakanlah ya. Katakanlah itu yang teman-teman yang sudah terbiasa dengan menggunakan herbal, ini disupport dengan kesehatan ternaknya, mendukung kesehatan ternak dengan herbal katakanlah. Nah ini juga kita sarankan, alternatif kita lakukan semua. Vitamin-vitamin juga diberikan. Nah, itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, meyakinkan peternak agar jangan dijual ternaknya ini. Ya, nah, terus kemudian karena yakin bisa disembuhkan, maka tahan dulu sambil mengedukasi mengenai pakannya. Karena pakan ini masalah yang sangat vital ya. Pakan ya. Sehingga nanti ternak itu bisa berangsur-angsur pulih ya, begitu. Itu adalah di bidang itu. Pemirsa, keberadaan program CSR untuk pemberdayaan UMKM memerlukan strategi khusus agar dapat berjalan optimal. Dosen bisnis via UB Nila Firdauzi Nuzula mengatakan sektor UMKM secara umum tidak memahami makna dan tujuan dari program CSR karena maksud kami sehingga perlu bahasa lain yang mudah mereka pahami. Mereka tuh punya kesulitan apa? Karena jarang Pak yang bisa masuk ke perusahaan-perusahaan UMKM pun gitu. Mereka masih belum aware apa yang dimaksud dengan CSR. Barangkali bahasa menurut mereka bukan CSR ya, karena mereka doing business as usual. Tapi kemudian ketika ada tambahan modal misalnya, bayangan kami begitu. Ketika ada tambahan modal berarti ada target-target yang di luar proses bisnis yang harus dipatuhi gitu oleh penerima modal selain dari proses bisnis utama gitu. Itu yang sebenarnya menarik. Nah, tantangannya apa buat mereka untuk melakukan ini? Karena apa, UMKM itu kan kapasitasnya kecil Pak, sumber dayanya paling ya orangnya sekian gitu. Terus tingkat edukasi literasi mereka terhadap teknologi juga kurang. Jadi mengidentifikasi tantangannya apa dan kira-kira bagaimana kita bisa masuk untuk membantu mereka itu tampaknya menarik. Pemirsa, produktivitas pertanian ternyata dapat ditingkatkan melalui sistem analisa dan pengukuran yang presisi melalui artificial intelligence. Profesor Yusuf Hendrawan, Guru Besar FTPUB, Bidang Ilmu Sistem Kontrol Pertanian, mengembangkan Intelligent Bioinstrumentation System atau IBIS sebagai sistem kontrol pertanian akurat. Dari latar belakang ini, kami dapat merumuskan beberapa permasalahan. Bagaimana membangun pertanian presisi yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam sistem pengukuran non-invasive sensing. Untuk itu kami telah mengembangkan metode pengukuran objek-objek hayati, khususnya produk-produk pertanian yang dinamakan Intelligent Bioinstrumentation System atau IBIS. Metode ini menggabungkan antara pengukuran non-invasive sensing dengan pemodelan berbasis kecerdasan buatan. Sistem IBIS ini terbukti dapat menghemat pemakaian energi listrik di dalam plant factory hingga mencapai 85%. Kami juga telah mengimplementasikan teknologi IBIS untuk mengidentifikasi kandungan nitrogen daun tanaman sehingga dapat diketahui dosis pemupukan yang tepat. Hasil dari penelitian ini adalah model struktur jaringan saraf tiruan yang dapat digunakan untuk memprediksi kandungan nitrogen pada daun tanaman secara presisi.
Kinerja IBIS dalam prediksi kandungan nitrogen daun tanaman menunjukkan nilai koefisien korelasi 0,99. Pada penelitian yang lain, kami juga telah menguji pemanfaatan IBIS dalam prediksi kandungan klorofil daun tanaman untuk mengontrol pertumbuhan tanaman. Kinerja IBIS yang telah dibangun memiliki akurasi yang tinggi dengan nilai koefisien korelasi 0,96. Kami juga memanfaatkan IBIS untuk mendeteksi tingkat kematangan produk pertanian. Selama ini pengukuran tingkat kematangan produk pertanian masih dilakukan melalui pengamatan langsung secara manual, di mana metode ini tidak efektif untuk jumlah produk pertanian yang banyak dan masih didasarkan pada persepsi manusia yang beragam. Kinerja IBIS menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dengan nilai koefisien korelasi 0,92. Kami juga telah memanfaatkan IBIS untuk memprediksi kandungan kimia produk pertanian. Selama ini pengukuran kandungan kimia produk pertanian masih dilakukan di laboratorium secara destructive sensing. Sistem IBIS ini diuji cobakan untuk memprediksi kandungan piperin pada cabai Jawa dengan akurasi koefisien korelasi 0,94. Teknologi IBIS dapat digunakan untuk memprediksi kandungan karotin, karbohidrat, dan vitamin C pada produk pertanian. IBIS berbasis deep learning menghasilkan akurasi sebesar 91,27%. Salah satu faktor lingkungan yang penting untuk pertumbuhan tanaman adalah frekuensi suara. Frekuensi suara berpengaruh terhadap pembukaan stomata daun tanaman sehingga penyerapan nutrisi dapat lebih optimal. Kemampuan komunikasi tanaman pada teknologi IBIS dapat mengidentifikasi kebutuhan frekuensi suara pada tanaman. Sistem kontrol frekuensi suara pada tanaman telah diuji menggunakan musik gamelan Jawa yang berjudul Puspawarna untuk meningkatkan produktivitas tanaman sayuran. Produktivitasnya meningkat hingga mencapai 50%. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.